warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Nasruddin, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada gelombang 1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada kelas PAI kategori 1 kelas 10 dan juga sekaligus pengajar di SD Negeri 1 Pamekasan Kecamatan Banyuresmi. Berikut ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat untuk menyaksikan video pembelajaran yang akan saya upload dan posting berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, jika anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya nanti Bapak akan absen dulu untuk kehadiran di kelas 6 pada hari ini, siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak hadir untuk hari ini ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertama Agung Nopaliandi, Ahmad Yusuf Paujan, Albiansah Bustiana. Izin kemana izin? Nah, kalau sakit bukan izin, mau sakit mah ya. Izin kalau sakit mah berarti sakit. Kalau izin itu ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan bersama keluarga, izin. Kalau sakit ya sakit ya. Kita doakan bersama, semoga Albiansah Bustiana cepat disembuhkan kembali seperti biasanya. Amin. Alika Melia Binta, Adiansa Saputra, Ardi Bakti Galang, Azka Naila Abdullah, Dinda Deskia. Oke, kenapa? Kita tahu. Jadi sakitnya kan yang umum sekarang ya. Artinya memang kondisi cuaca dan tentu jaga kesehatan masing-masing ya. Kalau malam jangan keluar malam, tetap di rumah. Kalau hujan jangan sengaja main hujan-hujanan, itu sakit. Pak Putra Barata, ya. Padli Septiawan, Faisal Hidayatullah, Muhammad Ardan, Muhammad Rafa Pratama, Nabila, Nandi Rainan Mauludi, Nurlaila Santi, apa? Sama seperti Dinda. Raisa Ainul Hafsah, Ripan Muhammad Irsal, Hizbal Muhammad Paujan, Siska Peggy Maulida, Siti Nurlaila Santi, Ajam Hilal Ramadan. Ya, alhamdulillah sebagian besar kita hadir di sekolah. Bagi teman-teman kalian yang memang sedang sakit, sedang Allah berikan rezeki berupa sakit, semoga disembuhkan kembali dan kalian semua tetap harus menjaga kesehatan ya. Silakan untuk berdoa dipimpin dulu oleh satu orang saja. Silakan. Akan ini siapa? Sok. Berdoa dimulai. Untuk kali ini ya, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, maka ayah atau bapak itu adalah pemimpin rumah tangga seperti apa. Kemudian dalam sejarah Islam ada yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Pernah mendengar tidak? Nah, kalau nanti setelah pulang dari sini sambil belajar di madrasah ini ya, atau sekolah agama, istilahnya ya, itu pasti akan dipelajari Khulafaur Rasyidin. Jadi begini, Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Ya, siapa yang tahu ada berapa orang yang masuk ke dalam golongan Khulafaur Rasyidin? 4.
siapa saja? Yang tahu tidak? Acungkan tangan dulu. Siapa? Reza? Abu Bakar. Lalu? Kak? Umar bin? Yang lain ada yang tahu? Ajam? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Isfar? Satu lagi? Yang tahu satu lagi? Ali bin? Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah yang masuk ke dalam golongan para sahabat Nabi dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, kalian harus hafal. Nah, untuk lebih jelasnya di depan perhatikan akan ada tayangan mengenai siapa itu sahabat Nabi yang masuk dalam Khulafaur Rasyidin. Ya. Dalam kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah atas agama Islam, sehingga ia termasuk salah satu dari golongan as-sabiqunal awwalun. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan gelar as-siddiq kepada Abu Bakar karena dia selalu membenarkan segala ucapan dan peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq juga menolong Rasulullah SAW saat dicekik oleh Uqbah bin Mu'aid ketika sholat di serambi Ka'bah. Abu Bakar Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam menentukan sebab yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau memerangi orang yang keluar dari agama Islam atau murtad setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan juga beliau memerangi para nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Amsi, Sajjah, dan Tulaikha. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang, namun dia juga tegas. Ketika dan sana memberi wanita kampung untuk memeras susu kambing, Umar bin Khattab adalah 44 Masehi. Sebelum masuk Islam, beliau selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab masuk agama Islam saat usia 27 tahun setelah mendengar bacaan Al-Quran surat Toha ayat 1-8 yang dibacakan oleh adiknya, yaitu yang bernama Fatimah. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq karena dapat membedakan atau memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Umar bin Khattab juga mendapat gelar Abu Hafiz, yang artinya orang yang teguh dalam pendiriannya. Umar bin Khattab adalah sang pemberani, yaitu bagi umat kecuali 2 setel pakaian, bahkan penaju. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab tak besar-besaran atau disebut dengan Futuhul Islamiyah. Di antaranya adalah negara Yunani, Damaskus, Baitul Maqdis, Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga memperbaiki struktur dan lembaga negara. Umar bin Khattab memiliki banyak jasa bagi masyarakatnya, seperti menetapkan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab juga mencetak mata uang negara, menyusun risalah,
atau Dustur Umar atau Risalah Kodok, kemudian membagi wilayah menjadi beberapa provinsi, membentuk lembaga pendidikan, mengadakan pengawasan pasar dan niaga, membuat peraturan gaji pegawai pemerintah, dan menata kebersihan kota, jalan raya, dan ketetapan takaran. Umar bin Khattab Al-Yughluk tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau berasal dari Bani Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Utsman bin Affan memiliki sikap sabar, santun, dan sangat soleh. Beliau selalu berusaha untuk meringankan beban kaum sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayannya. Utsman bin Affan juga tidak untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran. Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Syurian, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan juga mendapat julukan Dzul Ain yang berarti 2 cahaya. Utsman bin Affan wafat pada usia 77 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 17 Dzulqa'dah 35 Hijriah. 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Dalam memimpin pemerintahannya, beliau memiliki sikap adil, sabar, dan tabah. Beliau juga tegas dalam membela kebenaran dan dia juga seorang yang pemberani. Itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan hidupnya Rasulullah SAW. Padahal di 2 rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak lainnya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah kita simak bersama video tentang Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Nah sekarang ya kalian duduknya berkelompok. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu membahas tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Kelompok 2 itu membacakan dan merangkum hasil dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Silakan untuk kalian duduknya segera berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dibagi ke dalam 4 kelompok belajar. Silakan berkelompok ini. Saudara.
tiap kelompok agar dibacakan ke depan. Untuk kesempatan pertama, silakan kelompok 1 dari kelompok yang membahas Abu Bakar Siddiq. Silakan ke depan satu orang. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dapat mencapai seperti berikut. 1. Memerangi nabi palsu dan orang murtad. 2. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. 3. Mempersatukan bangsa Arab. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Berikutnya kelompok 2, silakan satu orang ke depan membacakan hasil diskusinya dan produk kerjanya. Mendatangkan kalender Hijriah. 2. Membuat lembaga pendidikan. 3. Membuat lembaga keuangan. 4. Membuat rumah sakit. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 yang membahas Utsman bin Affan. Ya, silakan. Ambil. Pada masanya, Utsman bin Affan 1. Menyumbang 1000 unta. 2. Membuka Al-Quran. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4 dari Ali bin Abi Thalib. Silakan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, 1. Menyimpan aset negara. 2. Menumpas pemberontakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Baik. Baik, anak-anak sekalian, nanti terima kasih sudah dibacakan masing-masing hasil kerjanya. Nanti tugasnya atau LKPD-nya nanti akan Bapak kirim di grup kelas lewat Google Form. Ya, udah tahu ya, udah pernah pintar ya, pegang HP sekarang mah. Nanti akan dikirim sama untuk dikerjakan di rumah ininya. Kemudian hasil atau refleksi pembelajaran pada hari ini tiada lain yaitu kita harus meniru, harus meneladani bagaimana orang-orang zaman sekarang mengikuti kebiasaan para sahabat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq dengan sifat yang sabar dan tegas beliau, mengikuti juga bagaimana Umar bin Khattab dengan ketegasan, kesabaran, keadilan dan juga sederhana. Tak lupa kalau Utsman bin Affan itu cenderung bersifat dermawan, ya, rajin berbagi, rajin berinfak, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Nah, dari refleksi tersebut kita bisa mempelajari bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau ada waktunya untuk tes atau untuk penilaian ulangan, nanti seperti biasa yang nilainya di bawah 70 media, ya, lebih nanti ada dapat pengayaan juga. Nah, baik anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kita hati-hati untuk semuanya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan,